Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai bisnis analisis di Shopee. Yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas bisnis analisis di Shopee. Nah, teman-teman pertama-tama klik ke bisnis saya. Sini akan muncul seperti ini yang menjelaskan performa toko kita, ya. Kita bisa lihat di sini ada periode data 30 hari. Di sini kita bisa pilih real time, kemarin, 7 hari atau 30 hari sebelumnya. Nah, karena kita ingin membaca data, biasanya saya saranin untuk teman-teman melakukan 30 hari sebelumnya agar data yang kita baca lebih valid. Oke. Nah, di sini 30 hari sebelumnya kita ada penjualannya di sini, omset penjualan kita, lalu juga ada pesanan kita dan tingkat konversi, penjualan per pesanan dan total pengunjung. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dengan data ini aja kita sebenarnya sudah bisa membaca performa toko kita ya, bahwa trafficnya ini tidak begitu banyak ya. Kalau teman-teman lihat di sini, traffic dan konversi ini sangat-sangat berhubungan ya. Kalau kita ingin menaikkan omset penjualan ini, kita bisa menaikkan trafficnya dengan catatan konversinya itu tetap. Oke, atau kita bisa menaikkan konversinya untuk meningkatkan omset kita juga. Ya, jadi konversi dan total pengunjung ini sangat berhubungan. Ya, katakanlah kita mempunyai konversi yang sama, oke, 2,1%. Oke, jadi tugas kita adalah menaikkan total pengunjungnya, yaitu pengunjung trafficnya, ya. Jadi ini sangat dengan data seperti ini aja kita sebenarnya sudah bisa lihat, ya. Oke, kita akan lihat lagi lebih dalam lagi. Kita scroll ke bawah dengan bisnis analisisnya Shopee, kita bisa lihat. Nah, ini ada pembeli barunya. Nah, karena ini toko baru, ya pembeli barunya juga 100% ya. Ya, kalau ada pembeli yang lama, artinya mereka melakukan repeat order, di sini akan ada biru-birunya ya. Oke, lalu kita bisa lihat juga di sini ada peringkat produk yang menyumbang omset ke dalam toko kita, produk apa saja, dan di sini juga ada urutan kategori ya, yang performanya bagus ya berdasarkan ya. Karena ini hanya satu kategori maka cuma ada satu aja ya. Kalau teman-teman berjualan lebih dari satu kategori maka akan banyak listnya di sini. Oke, lalu kita lihat juga ke bagian produk ya. Teman-teman bisa klik ke bagian produk di sini untuk melihat performa produk kita. Oke, periode datanya selalu 30 hari. Saya menggunakan 30 hari biar valid. Lalu teman-teman bisa mengklik ke performa produk di sini. Nah, performa produk ya. Nah, performa produk kita bisa lihat di sini ada kriterianya. Ya, kita bisa klik kriterianya pengunjung. Lalu di sini ada kunjungan. Biasanya yang saya gunakan adalah kunjungan pengunjung produk. Lalu saya pilih pesanan siap dikirim ya, total pembeli dan tingkat konversi ya. Nah, kenapa pesanan siap dikirim? Karena kalau pesanan siap dikirim ini artinya sudah lunas dan kita tinggal kirim barangnya. Ya, lalu kita scroll ke bawah lagi, ada beberapa produk. Ini ada informasinya, ada pengunjung produk, artinya trafficnya, kunjungannya ada berapa dalam sebulan dan berapa konversinya. Dari 438 ini ada 13 pembelian ya. Jadi ini konversi ini adalah dari yang 13 dibagi 4,438 ya. Seperti itu. Lalu teman-teman bisa lihat juga di sini ada yang kunjungannya sedikit, konversinya pun tidak ada. Nah, dengan begini, dengan adanya data seperti ini, jadi teman-teman bisa yang saya bilang biasanya mengupgrade atau menganalisa produk tersebut, kenapa produk tersebut tidak ada penjualan atau tidak ada konversi. Ya, jadi teman-teman perlu melihat lagi produknya seperti apa, apakah ada salah di konten atau kata kunci, ya, atau fotonya kurang bagus dan sebagainya. Nah, itu banyak faktornya. Oke, lalu teman-teman bisa lihat juga ke penjualan ya. Di sini ada penjualannya. Ini secara overall ada berapa kunjungan dalam 30 hari terakhir dan berapa sih yang beli.
ya, lalu tingkat konversinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini hampir sama seperti tadi di halaman utama, ya. Tingkat konversinya 2,1% ya. Lalu teman-teman bisa lihat juga grafiknya seperti ini. Dan kita bisa lihat juga ke bagian promosi. Nah, di promosi ini kita bisa lihat seberapa efektifkah promosi kita yang telah kita set ya. Kalau di sini kita set promo toko karena ini datanya hanya ada promo toko, harga coret ya. Kalau promo toko ini harga coret. Nah, di sini kita bisa lihat ada 14 pesanan dan sebagainya, ada omsetnya berapa dan penjualan per pembelinya juga berapa ya. Lalu kalau kita klik di paket diskon juga akan ada ya. Karena toko ini tidak men-set paket diskon, voucher, dan lain-lain, maka hanya ada data di promo toko saja. Tapi kalau teman-teman nantinya setting di paket diskon, voucher ikuti toko, voucher toko saya, ya di sini akan ada data-data penjualannya teman-teman, ya. Oke, lalu kita lihat lagi di chatnya juga. Nah, di sini di chat juga ada, kita bisa lihat data berapa persen orang yang terjadi konversi melalui chatting ya. Kalau di sini memang belum ada ya. Nah, di sini masih 0. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang chatting dan kita menawarkan produk, lalu terjadilah penjualan, pembelian ya, akhirnya di sini akan tercatat sebagai konversi ya. Di sini ada kunjungannya, pertanyaannya, dan berapa persen yang dijawab. Ya, di sini juga ada. Dan kecepatan balasnya dalam 30 hari terakhir. Karena ini sebaiknya di bawah 30 menit karena ini belum baik ini ya kalau di sini. Oke, lalu kita bisa lihat juga nah di sini kita juga bisa lihat Shopee Live dan Feed ya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, Shopee Live dan Feed karena ini juga toko baru ya. Belum ada Live dan Feed-nya. Feed-nya coba kita lihat juga. Oke. Nah, belum ada. Tapi kalau teman-teman nantinya melakukan Shopee Live dan Feed, ya live streaming, artinya kalau Shopee Live ini live streaming, maka akan kelihatan datanya juga. Ya, berapa yang menonton dan berapa yang membeli melalui live streaming. Begitu juga dengan Feed. Feed itu yang kita posting ya. Yang kita posting di Feed, lalu berapa sih yang lihat, berapa yang suka, dan berapa yang follow toko kita dari Feed. Nah, itu juga bisa kelihatan. Nah, kita bisa lihat semua ini. Nah, pentingnya untuk membaca data ini supaya teman-teman bisa tahu apa masalah di tokonya teman-teman, supaya nantinya teman-teman bisa menganalisa dan mengkutak-ketik produk teman-teman agar terjadilah penjualan yang lebih baik ya. Jadi untuk teman-teman yang berjualan online di sini mulailah baca data bisnis analisis agar bisa melihat performa toko kita secara keseluruhan dan di mana problemnya dan kita mencari solusinya ya. Nah, seperti yang saya bilang kalau misalkan problemnya di konversi artinya kita harus mencari solusi untuk meningkatkan konversinya. Nah, kalau memang problemnya di pengunjung, maka kita carikan solusinya untuk di pengunjungnya ya untuk menaikkan pengunjung toko kita. Ya, karena konversi dan pengunjung ini sangat-sangat berhubungan. Ya, teman-teman. Oke, mungkin dari saya itu saja. Ya, salam sukses untuk jualan online-nya. Semoga berhasil untuk baca data dan sukses selalu.